Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Peringatan Haul adalah peringatan yang selalu mengingatkan kita dengan kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan untuk Allah dan kita akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia yang hidup kekal di muka bumi ini. Semua akan musnah, semua akan meninggal dunia dan akan balik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meninggalnya, kita semua orang tua kita, guru-guru kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Jadi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan musnah, akan mati. Kita semua akan mati. Amallah yang menemankan kita nanti di dalam kubur. Amal-amal tersebut yang nanti akan jadi saksi kita di dalam kubur. Jadi kalau kita nggak punya amal di muka bumi ini, nanti nggak ada penyaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memiliki amal soleh, amal yang banyak, insya Allah amal tersebut yang akan menemankan kita di dalam kubur. Amal tersebut yang nanti akan memberikan kesaksian di hadapan Allah dan kita selamat daripada azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita hidup di akhir zaman. Kita hidup penuh dengan dosa, hidup kita penuh dengan ghibah, hidup kita penuh dengan sombong, hidup kita penuh dengan musuh-musuhan, hidup kita penuh dengan hasud, hidup kita penuh dengan segala sesuatu yang dimana Allah sebutkan dunia ini dilaknat. Dunia ini Nabi menyebutkan ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup di dunia, memanglah isinya fitnah, memang isinya adalah musibah, memang isinya adalah bala bencana buat kita. Nah, bagaimana kita menghadapi hal tersebut? Dengan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang udah doa, orang kalau memang selalu doa kepada Allah, maka orang tersebut akan selamat dari dunia. Orang tersebut akan selamat nanti di akhirat. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, biangnya ibadah. Kalau orang yang demen-demen ibadah, pasti orang tersebut akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha waj'uhu khaufan wa tama'a. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, janganlah kalian menjadi perusak di muka bumi ini ba'da islahiha, yang dimana Allah telah memperbaikan lagi dunia ini. Tadi hancur dunia ini. Ya, dunia ini hancur, dilaknat. Dunia ini musnah. Ba'da islahiha, yang dimana Allah telah memperbagus, Allah baikkan lagi dunia. Wad'uhu, kata Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khaufan wa tama'an. Minta biar takut sama Allah. Kalau minta sama Allah tuh biar takut, Pak. Biar takut kita sama Allah. Biar merintih sama Allah, nangis. Nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aulia salihin, banyak saya baca di kitab-kitab. Itu aulia salihin, antara hidung dan pipinya ada kayak jalur air. Ya, ada jalur air. Air apa? Air mata mereka. Air mata orang-orang soleh yang setiap malam selalu nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking kebanyakan nangis, sehingga ada jalur air mata antara hidung dan pipinya. Nah, itulah orang-orang soleh. Kita pernah gak minta takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Minta nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ratapi dosa kita, ratapi semua kesalahan kita. Banyak salah di hadapan Allah, banyak dosa di hadapan Allah. Maka kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Mukanya dikatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kata Allah, sesungguhnya rahmatnya Allah dekat sama orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang doa di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada aku, maka akan aku ijabah doa-doa kalian. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa-doa seseorang yang ketika meminta kepadaku, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar doa-doa kita. Allah mendengar permintaan kita, permohonan kita. Jadi tidak sia-sia doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bikin hall. Ini apa sih acara hall? Acara hall apa nih? Kita ngumpulin orang biar kita kumpulkan doa rame-rame agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkumpulan orang-orang soleh, perkumpulan orang Masya Allah, orang-orang yang dikatakan orang muhsinin, orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ratib yang kita baca tadi, tahlil yang kita serahkan kepada Allah, hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, arwah-arwah yang kita sebutkan. Mereka senang di alam kubur. Mereka gembira mendengar doa-doa kita. Doa Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Tazkirun Nas, orang yang sudah di barzakh, orang yang sudah di dalam kubur, pendengarannya lebih peka daripada kita yang hidup 1000 kali lipat. Bayangkan. Jadi kalau kita doa, kita sebutkan arwah-arwah, mereka mendengar doa-doa kita. Mereka gembira atas doa-doa yang kita panjatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalas." Ketika mati Bani Adam, terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Salah satunya waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maknanya apa? Rasul mengajarkan kita untuk selalu doa, untuk selalu meminta kepada Allah. Doakan kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, sayangkanlah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dan sayangkanlah mereka di alam kubur, baik di alam kubur ataupun di dunia. Warhamhuma kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka telah mengasih sayangkan kami di waktu kami kecil. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah doa yang sangat istimewa. Kita pernah gak di sujud kita terakhir kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau tidak bangun dari sujudnya di dalam sholat malam, di dalam sholat tahajudnya. Beliau tidak bangun dari sujudnya ketika beliau sudah berasak di keningnya, berasak di jidatnya, air mata telah berlumuran di sejadahnya. Nangis di hadapan Allah, nangis minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang soleh, itu orang yang Masya Allah, wali min auliyaillah, selalu minta kepada Allah, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau saking udah tinggi derajatnya di hadapan Allah, di dalam qasidahnya di Diwan Al-Haddad, beliau mengatakan, "Ana ad'u man da'ani." Aku akan mendoakan siapa-siapa yang telah mendoakan aku. Kita baca Fatihah, baca ratib di dalam ratib Al-Haddad, ya, kita baca doa-doa tahlil, ya, itu kita sebutin arwah-arwah orang-orang saleh. Maka nanti kita akan didoakan oleh beliau-beliau. Nanti kita akan dikumpulkan oleh beliau-beliau. Ya, nah, jadi hal-hal tersebut harus kita bayangkan, harus kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada hambaku menanyakan kepadaku, ya, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat sama dia. Jadi kedekatan kita sama Allah begitu dekat. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nggak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak orang-orang soleh, ya. Allah bilang orang soleh baca Asmaul Husna. Nih kita punya Habib nih, Habib Nagib bin Syu'aib bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Beliau punya Injil, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas Ben Hill, ya. Itu buka majlis taklim, namanya majlis taklim Asmaul Husna. Asmaul Husna ini doa yang pasti diijabah sama Allah. Nggak mungkin nggak diijabah. Kita kalau punya kitab ada Asmaul Husnanya, baca tiap pagi. Itu kalau kita udah sebut namanya Allah, ya, itu akan digobol sama Allah. Pasti katanya. Ya, walillahi asmaul husna
fad'uhu biha. Kata Allah, dan ada tentang nama-namanya Allah. Untuk Allah nama-nama yang baik ada 99. Fad'uhu biha, doalah kata Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut, maka insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis taklim Asmaul Husna di Ben Hill, ya, itu orang-orangnya banyak, masya Allah. Doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya hajat datang ke majelis tersebut dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun diajarkan untuk selalu membaca Asmaul Husna. Jangan sampai kita nggak baca doa-doa tersebut, ya, doa-doa tersebut yang akan menyelamatkan kita. Sebagaimana tadi Ustaz Abdul Aziz doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita nggak bisa bawa senjata, kita nggak bisa perang, kita nggak bisa hijrah ke sono, kita nggak bisa jihad ke sono. Ya, apa kata ba'dus salihin, sebagian orang soleh, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Kalau kita nggak bisa bawa senjata, kita nggak bisa bawa AK-47, bawa bom, bawa apa, kita bawa doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doakan saudara-saudara kita. Al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudaranya orang muslim. Jangan pakai ada yang bilang Palestina bukan urusan kita. Ada yang bilang gitu. Dengar gak gitu? Jangan ngurusin Palestina, kata urusin aja Indonesia katanya. Masya Allah, tabarakallah. Palestina disebutkan di dalam Al-Quran Allah sebut Palestina. Masjidil Aqsa di mana adanya? Di Palestina. Masjidil Aqsa itu masjid yang lagi dibantai, ya. Itu Allah sebut di dalam Al-Quran. Alhamdulillah orang Islam kuat di Masjidil Aqsa, ya, mempertahankan nyawanya, ya, jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak capek, tidak lemah, tidak pernah berhenti berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan Masjidil Aqsa. Allah sebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, disebutkan Masjidil Aqsa di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan urusan orang Indonesia, siapa yang urusan orang muslim. Saya bukan bilang urusan orang Indonesia, urusan orang muslim. Ini urusan kita, saudara kita yang sedang dibantai, saudara kita yang sedang dibombardir. Kita harus punya rasa iba, harus punya rasa sedih sebagaimana saudara kita. Nah, makanya kan kalau benar-benar ikhwah, ya, kalau benar-benar muslim saudara, ketika saudaranya dicubit dia ngerasa sakit. Tuh, itu dicubit loh, belum ditembak. Ya, itu dicubit. Itu baru muslim benar-benar. Ya. Nah, jadi para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kadang-kadang lempangan doa kalau lagi susah doa. Orang kalau lagi susah doa, lempangan senang, nggak pernah doa dia. Kalau lagi susah ziarah kubur mana-mana minta sama Allah. Wah, datang orang-orang soleh doain saya. Ini saya usaha lagi kendor banget ini nih. Covid ini luar biasa nih, usaha saya sampai menurun banget. Masya Allah. Giliran susah minta sama Allah. Enggak, mau susah, mau senang minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dikasih senang, banyakin syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarin di doa-doa kita diajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Diajarin kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi susah minta, ya, lagi seneng lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Nah, ini doa penting buat kita. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau ngelihat-lihat orang-orang Tarim, ya, saya pernah tinggal di Tarim tuh, aulia sholihin, ya Allah. Semua hidupnya doa, lagi ngaji ada doa, lagi sholat ada doa, lagi kumpul khatmul Quran ada doa, lagi tahlil, semua ada doa. Ya, makanya dikatakan doa mukhul ibadah. Tadi kata Nabi, doa itu adalah otaknya ibadah, jantungnya ibadah. Kalau orang ibadah nggak pakai doa, apalagi ada orang sholat, habis sholat Allahumma lantas jalan, ya, kan ada, ya, nggak doa, ya, bukan Allahumma lantas salam dia mah, Allahumma lantas jalan tuh, ya, dia jualan itu dia nggak doa, tuh, itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi ajarkan ba'da sholat perbanyak kasratud doa dengan memperbanyak doa. Tuh, banyak yang minta doa kita habis sholat, jangan main kabur aja. Kadang-kadang orang sholat kecapung cebok, kabur. Jangan, ya, sholat yang benar, doa yang benar. Doa yang diijabah itu ba'da sholat, ya, banyak saatul ijabah tuh banyak. Seperti ba'dal seperti
di pertengahan Jumat tuh, antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya, kita banyak tinggalin nih, banyak yang pada diem aja. Ya, itu saatul ijabah tuh. Itu doa yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau antara khutbah pertama dan khutbah kedua, ketika khatib duduk, itu kita kan disuruh doa. Yang pertama baca Sayyidul Istighfar. Yang pertama banyak Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka min ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah itu tambahin, enggak apa-apa doa apa aja, karena tuh tempat lagi diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Langitnya Allah lagi kebuka. Doa seorang hamba lagi didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perihal-perihal tersebut harus kita ketahui. Jangan sampai kita nggak doa. Tuh, ya. Nah, jadi perihal doa ini sangat penting. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala biar banyak doa. Kenapa di dalam sholat subuh ada kunut? Ya, kenapa di sholat subuh ada kunut? Ada doa di situ. Nabi ngajarin kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunut itu kenapa di waktu subuh? Karena di waktu subuh malaikat-malaikatnya Allah sedang pergantian. Ya, sedang pergantian shift. Ya. Nah, di situ ketika doa kunut maka akan dibarengi oleh para malaikat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang enggak pakai kunut? Ada enggak? Ada yang enggak kunut. Tuh. Wah, itu bid'ah, Nabi enggak ngajarin. PA, enggak ngaji. Ngajinya di bangku pisang sih. Nabi kunut, Sayyidina Anas bin Malik yang meriwayatkan. Ya. Dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, katanya da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati subuh bunutan. Ya, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuhnya itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Doa kunut. Sayyidina Anas bin Malik dari umur 10 tahun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nemenin Nabi terus, di belakang Nabi terus. Nggak pernah lepas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita perbanyak doa biar kita selamat di akhir zaman. Ini zaman sudah luar biasa. Yang kita pikirkan anak cucu kita. Doain anak cucu kita. Doain keluarga kita. Doain istri kita, ya, biar kita ini dijadikan keluarga yang benar-benar taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini acara-acara seperti ini, acara daripada ajaran orang-orang soleh, yang dimana mereka mengajarkan kita untuk selalu berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak doa tadi kita munajatkan? Doa ratib, doa tahlil, ya, doa apalagi doa maulid tadi, ya. Nah, Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah, sayangin kami nanti ketika kami jadi orang-orang kuburan, katanya. Kami sudah masuk ke dalam liang kubur. Allahumma arhamna, ya Allah, sayangin kami, ya Allah. Tuh, ya. Nah, jadi doa ini sangat penting. Makanya kalau doa biar khusyuk, ya. Kalau doa biar khusyuk. Biar kata kita nggak tahu artinya. Kalau ada ustadznya, ada habibnya doa, biar khusyuk. Aminnya biar khusyuk, amin. Udah kita nggak bisa doa, kalau orang doa nggak amin lagi, nggak khusyuk lagi. Jangan, amin. Ya, karena aminnya kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin hadirat. Nah, jadi perkumpulan yang sangat luar biasa. Ya, pesan saya di sini, insya Allah kita jangan selalu lupa doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur sama Allah, minta pengampunan sama Allah, ya, minta rahmat, minta taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, saya mau kasih satu kuncian doa diijabah juga. Ya, mau doa ijabah, mau amalan. Di dalam ratib Al-Haddad itu ada syarahnya yang mengarang Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau mengatakan, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ngajarin saya kalau pengen doanya diijabah, katanya. Yang pertama bangun malam, katanya. Nah, ini berat juga nih, awal udah berat dah. Bangun malam, bisa kira-kira bangun malam? Nonton bola. Kadang-kadang bangun malam nonton lagi champion, ini kita di tanggal berapa champion? Nah, bangun gituan bisa. Nonton bola bisa. Kenapa ibadah kita nggak bisa? Tuh, malam Jumat dah. Saya nggak suruh setiap hari, belum magomnya kali dah kita tiap hari belum magomnya. Ya, setiap malam Jumat dah. Pasang alarm yang gede, taruh di kuping, tempelin 2 biji. Setengah 3, jam 3 biar bangun. Tuh, ya, kata Habib Abdullah, sholat malam, ya,
sepertiga malam bangun, masuk ke kamar mandi, ya, buang hajat, wirid-wirid baca tuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Buka baju Allah la ilaha Allah Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Baca semua wiritan-wiritan, baca cebok Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Keluar kamar mandi alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Baca doa-doanya kata Habib Abdullah. Habis itu ambil wudu. Ambil wudu, bisiwak, pakai siwak. Jangan lupa. Tuh, wudunya pakai siwak. Sebelum wudu cuci tangan, niat, nah pakai siwak dah. Nah, habis itu habis ambil wudu, sholat 2 rakaat, namanya sholat sunatal wudu. Usolli sunatal wudu. Sholat Allahu Akbar 2 rakaat doang nih. 2 rakaat. Baca pertama qul ya al kafirun, kedua qul huwallahu ahad. Setelah baca Fatihah, ya. Habis itu salam, assalamualaikum. Sholatnya juga pakai siwak. Sholatnya juga pakai siwak. Kalau setelah salam, assalam. Bisa punya siwak nggak pada? Hah, punya siwak insya Allah beli ya. 10.000. Jangan rokok buat bacotnya bisa. Ya, buat congorannya bisa rokok. Ya, tapi beli siwak nggak bisa. Beli siwak 10.000, cuman 10.000. Tuh, ya beli siwak. Ya. Sholat habis salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung angkat tangan. Duduknya kalau bisa iftirash. Apa iftirash? Duduk tahiyat awal. Tuh, ya, duduknya iftirash. Tapi tawaruk pun boleh, nggak bergerak kita dari tahiyat akhir tuh begitu ya, boleh katanya. Ya, minta angkat tangan kita. Angkat tangan biar tinggi. Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Bukit Duri, beliau mengatakan, orang kalau punya jiwa besar sama Allah, harapan besar sama Allah, dia kalau doa angkat tangan. Dia kalau doa angkat tangan, berarti dia punya harapan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau doa tangan taruh di paha. Ya, kadang-kadang amin. Angkat apa dikit, angkat dikit dah. Kali nggak mau tinggi-tinggi. Ya, angkat dikit. Ya. Nah, Nabi pun ajarin kan kalau habis setelah wudu kan doa wudu tuh Nabi ajarin. Kata Nabi, angkat tangan yang tinggi katanya. Sampai kelihatan ketiak kita katanya. Sampai kelihatan ketiak kita. Doa, angkat tangan. Tuh, ya, minta sama Allah. Ya, kali kita nggak usah angkat tangan tinggi dah. Begini dah, nih depan muka kita nih, taruh nih depan muka kita nih. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Haddad tuh, kalau nggak digobul katanya. Ya, kalau nggak digobul itu mustahil kata Imam Haddad. Pasti digobul katanya. Minta sama Allah. Itu saatul ijabah. Kata beliau itu waktu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya hajat, kita punya apapun, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa diamalin insyaallah ya. Nah, itu dia. Habis itu sholat tahajud, sholat witir, lanjutin lagi. Cuman itu tadi tuh. Setelah itu sholat 2 rakaat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan orang soleh, kita ikutin amalan orang soleh. Kita nggak punya amalan deh. Kita nggak punya bikin amalan baru, jangan deh. Kita ikutin aja amalan-amalan orang soleh. Insya Allah amalan tersebut amalan yang sudah mujarab, ya, dicoba sudah berkali-kali, itu tembus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridha wa la tu'alina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'alil 'azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma farham walidina. Allahumma farham walidina. Allahumma farham walidina. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. وهذا الجهد وعليك تكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.